Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Boleh Bapak? Munir. Iya. Agus. Saya sendiri Agus. Sudah Pak. Baik. Diri itu nama. Jangan yang tidak masuk segera besok masuk kembali ya. Ya, Ya, sama Sofian Pak juga. Sofian. Ya, Sofian itu nakal. Nakal. Baik. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang apa ya? Di sini Bapak menampilkan PPT interaktifnya. Ayo. Wah, Apa ini? kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Wah, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Sebelumnya kemarin sudah membahas apa? Ayo. Penjajahan Penjajahan yang ada di Indonesia. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Sebelumnya biar semangat, biar kompak, biar tidak mengantuk, Bapak akan menampilkan ice breaking. Ayo, siapa yang tahu ice breaking? Arah sama-sama. Ayo. Majesty. Saya. Ayo kita berdiri terlebih dahulu. Biar semangat yuk, meregangkan otot-otot kita. Ayo, sam-sam, arah sam-sam, giliran sam-sam, arah sam-sam, arah sam-sam, guli, sam-sam. Ayo semangat tuh. Sam-sam, guli, sam-sam. Ayo ini semakin terasa cepat ya. Sam-sam, guli, guliran sam-sam, arah sam-sam, guliran sam-sam, guliran sam-sam. Ayo semakin cepat. Sam-sam, guliran sam-sam. Oh, semakin cepat ayo. Guli. Lagi ayo. Silakan duduk. Wah, semangat ya. Semangat lah pastinya. Ayo, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia itu bangsa mana saja sih? Inggris, Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol. Ada yang mau bermain sama Pak? Ayo silakan maju. Bisa ketik mulainya dulu. Gimana ini Pak? Diketik mulainya tekan mulainya ya. Itu apa? Nah, di sini ada petunjuk penggunaan, ada tujuan pembelajaran yang kita pada hari ini, ada materi nanti ada
kuisnya. Silakan ditekan petunjuk penggunaannya biar kalian semuanya tahu. Nah, pada gambar logonya ini ada, kembali ke halaman pertama ya nanti, dan nanti yang menu materinya kembali ke menu materi, gambar menu materi nanti, dan next itu ke slide selanjutnya. Kalau begitu kembali ke slide sebelumnya. Kita langsung ke materi saja. Ayo. Di sini ada berapa materi? Ayo. Ada latar belakang kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan dampak awal kedatangan bangsa asing. Nah, ke materi yang latar belakang kedatangan bangsa asing. Bisa diklik ini kak? Bisa. Nah, boleh silakan duduk saja dulu. Oke. Nah, di latar belakang kedatangan bangsa asing itu ada 3G ya, 3G ayo. 3G. Glory dan gospel. Kalau God itu pada masa lalu bangsa asing sangat ingin mencari kekayaan. Berarti God itu artinya kekayaan. Apa? Bukan apa tadi? Mas ya. Salah satu kekayaan paling mereka inginkan itu rempah-rempah. Ternyata bangsa asing itu mencari rempah-rempah. Nah itu sekitar pada abad keberapa di sini? 15. Karena rempah-rempah di bangsa asing itu harganya sangat mahal. Jadinya bangsa asing itu mencari rempah-rempah di Indonesia. Berarti ini bahkan lebih berharga daripada emas. Berarti rempah-rempah itu berharga lebih daripada emas menurut bangsa asing ya. Kalau rempah-rempah itu digunakan untuk apa saja? Obat-obatan dan bumbu masakan. Sehingga bangsa asing itu berani berlayar jauh lintas lautan demi mendapatkannya. Jadi gold itu adalah memburu kekayaan berupa rempah-rempah, bukan berupa emas, bukan ya. Seperti apa saja? Cengkeh, ada pala, ada lada atau kayu manis atau jahe juga rempah-rempah kan? Ya. Di rumahnya ada jahe, Ada. kunyit, Ada. Selanjutnya Bapak next ya. Selanjutnya gospel. Nah, gospel itu artinya apa? Ayo. Gospel itu Menyebarkan agama. Nah, selain ini mencari kekayaan dan wilayah baru, bangsa asing itu juga memiliki misi khusus juga. Mereka ingin menyebarkan agama yang ada di bangsa tersebut ke Indonesia. Nah, kepada penduduk daerah mereka kuasai. Misi ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke berbagai penjuru dunia. Nah, bangsa Portugis itu ternyata menjadi pelopor dalam menjalankan misi tersebut. Berarti bangsa Portugis itu melopori misi gospel ini ke Indonesia. Jadi gospel itu adalah menyebarkan agama Nasrani. Kristen itu Nasrani, Kristen Katolik, Protestan. Di sini ada yang agamanya beda kan? Bagus. Mungkin itu Sofian. Agamanya apa Sofian? Kristen. Oh Kristen. Kalau agama nanti ke apa? Ayo, kalau agama tentang agama. Mata pelajaran apa ayo? PKN bisa. Kalau selanjutnya di glory, nah di glory itu apa artinya glory itu? Kejayaan. Nah di Eropa berkembang anggapan bahwa suatu negara itu akan dianggap hebat dan berjaya atau glory jika memiliki banyak tanah jajahan. Berarti bahasa asing itu apa namanya? Ingin memiliki banyak tanah jajahan biar mencapai glory atau hebat dan berjaya. Karena itulah negara-negara Eropa saling berlomba untuk menjelajah dan menguasai wilayah baru. Jadi semua yang ada di dunia ingin saling berlomba-lomba untuk mencari kejayaan dan sebanyak-banyaknya agar negaranya itu terlihat semakin kuat. Berarti ben kuat negaraku, nanti aku duduk menjajah negara lain, saling jajah intinya. Ya, jadi glory itu adalah mengejar kejayaan dan perluasan
kekuasaan. Selanjutnya di kedatangan bangsa Portugis. Nah, di kedatangan bangsa Portugis itu tahun kedatangannya tahun berapa ini anak-anak? 1511 Masehi atau Hijriah? Masehi. Dan tempat atau daerahnya itu berada di Sumatera atau pantai utara Sumatera. Selanjutnya lah, bangsa Portugis itu ternyata tujuannya itu mencari daerah penghasil rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Ya. Ternyata ada peristiwa yang penting juga yang terjadi itu, yaitu peristiwanya ada jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan membangun benteng di Ternate. Siapa yang tahu pernah dengar membangun benteng di Ternate? Kita belum dapat jelaskan ya. Selanjutnya reaksi masyarakat. Nah, ternyata reaksi masyarakat itu awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Perlawanan antara bangsa Portugis dengan rakyat Ternate tadi. Selanjutnya bangsa Spanyol. Di bangsa besar Spanyol ini tahun kedatangannya yaitu tahun 1521 Masehi. Spanyol ini mendarat di pantai Tidore atau di Maluku. Ya, tujuannya itu bangsa Spanyol itu menyebarkan agama dengan strategi misioner, ibarat menyebarkan agama yang ada di Spanyol itu disebarkan ke Indonesia agamanya. Dan peristiwa seperti itu meletakkan dasar-dasar agama yang di Ambon, Ternate dan Morotai. Yang nyanyi ada non Ambon di sini, Ambon. Pica itu loh. Siapa namanya dari Persik ya anaknya? Reaksi masyarakatnya bisa dibaca. Nah, reaksi masyarakatnya. Yaitu awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Berarti semuanya sama, bangsa Spanyol itu sama bangsa siapa tadi Portugis ya? Jadi awalnya juga diterima baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Selanjutnya kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun berapa bangsa Belanda datang? 1596 Masehi. Berarti di mana ayo? Pelabuhan dan tujuannya mencari daerah penghasil rempah. Ternyata Banten itu rempah-rempahnya sangat banyak ya. Nah, peristiwa ini yang terjadi itu ternyata bangsa Belanda itu membentuk VOC dan pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Reaksinya juga sama ya. Berarti awalnya baik. Tentunya terjadi perlawanan. Selanjutnya kedatangan bangsa Inggris. Nah, kedatangan bangsa Inggris itu datang ke Indonesia pada awal abad ke berapa ini? Ke-17, sekitar tahun 1600-an ya, untuk mencari rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa melalui East India Company atau EIC. Inggris itu membuka pos dagang di Banten dan Bengkulu. Namun karena kalah bersaing dengan Belanda, kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir setelah perjanjian London tahun 1824. Jadi Inggris sama Belanda itu sama-sama mencari rempah-rempah di Indonesia. Dan akhirnya Inggris itu membuka pos dagang di Banten. Banten ini tadi ada Belandanya, jadi dia kalah bersaing dengan Belanda. Nah, kekuasaan Inggris di Indonesia itu berakhir setelah perjanjian London terjadi. Sudah paham anak-anak? Sudah. Selanjutnya dampak awal
kedatangan bangsa asing. Nah, di sini ada poin-poin 4 ya. Satu, monopoli perdagangan rempah-rempah yang terjadi antara Belanda dengan Inggris tadi sama Indonesia. Nah, yang kedua, pertentangan antar kerajaan lokal, misalnya tadi Ternate sama Tidore bukan tidur loh ya. Yang ketiga, perlawanan Nusantara mungkin di berbagai daerah. Yang keempat, meningkatnya interaksi budaya dan ekonomi global. Selanjutnya, kita ke pemahaman. Ayo, siapa yang nanti maju satu-satu? Mbak Ara dulu. Mbak Ara dulu saja, kamu tadi. Mbak Ara, secara umum tujuan apa kedatangan bangsa asing ke Indonesia adalah, ayo, yang mana yang benar? Waduh, benar, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Berarti kedatangan bangsa asing ke Indonesia itu banyak yang menguasai perdagangan rempah-rempah, mencari rempah. Selanjutnya, bisa dibaca dulu. Saya. Ini ya Pak? Ya. Pak bisa Pak? Oh, benar, silakan belang. Ya, tadi kan ada mendirikan EPOC kan Belanda tadi. Iya. Jadi selanjutnya Bapak akan memperkuat lagi, akan menampilkan sebuah video biar perkuatlah namanya. Bisa dilihat dengan seksama ya, kedatangan bangsa asing Indonesia. Paham ya? Ya, sama saja. Berarti sekarang Bapak membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Di sini Bapak sebelum kerjakan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di aktivitas pertama tegak bendera bangsa asing. Ayo ya, nanti ditulis yang nomor 1 itu bendera bangsa mana, 2 bangsa mana dan seterusnya. Dan di aktivitas kedua nanti ini digunting ya anak-anaknya, digunting, dilipat, jangan sampai terpotong, dilipat seperti logbook gitu. Ya, nanti ditempelkan sesuai benderanya yang ada di peta tersebut ya. Selanjutnya di aktivitas ketiga, menebak rempah-rempah. Saat ini rempah-rempah mana, rempah apa namanya dan seterusnya ya. Dan yang terakhir aktivitas keempat itu apa ini? Mencari kata ya Inggris di mana, perkataan Inggris. Ayo nanti dicari di garisi ya. Saling bekerja sama dan berkolaborasi. Ayo semangat, kita kelas 6 kok. Ayo nih, kalau tidak paham bisa ditanyakan ke Bapak ya.
Bisa. Sudah. Nah, baik ya. Sudah menjawab semuanya. Bapak lihat dulu, oh, benar semuanya. Portugisnya ini belum. Ayo cari dulu ini. Ini Portugis. Kemana Pak? Ini. Oh iya Pak. Nah, sudah. Baik, selanjutnya Bapak silakan join ke kuisnya Bapak ini. Ayo dibuka HP-nya sendiri. Mana Pak? Ini bisa scan barcode-nya. Ada 10 soal nanti, silakan. Sudah baca semuanya? Background. Iya Pak. Bukan, di kuis. Background. Kok aku buku? Ini buku. Ya. Buku akan melakukan waktu itu. Silakan. Oh, saya butuhkan, Mas. Biar kamu tidak kemana-mana, lari-lari. Sudah masuk? Sudah. Belum gitu. Sudah. Oh, susah. Bukan Pak. Ini belum masuk itu. Nggak bisa kan sekarang. Yang lagi aja. Sebentar. Sudah bisa? Pakai turun aja scanan nih. Sudah. Bisa gitu. Pakai Google. Pakai Google aja. Ini kamu beku ini. Sudah? Namanya
Sudah? Tak salin aja ya tautannya. Sudah? Sudah, ayo jangan masuk. Yuk. Kemana? Tuh, tak tahu. Masih terputus. Kok ketemu putus kok? Sebentar, Pak. Oh, sudah. Anak konter. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Bentar, nunggu itu. Nah, sudah. Bentar ya, saya bawa mulai. Ayo silakan masuk. Ayo anak Honda, ayo ke gurunya masing-masing ya untuk menjawab soalnya ya. Ya, gampang kan soalnya. Kita kasih nama si bisa. Sudah, Pak. Sudah? Oh ini selesai, anak Honda sudah selesai, anak Honda. Bisa dikaki namanya bukan anak Udah Honda. nggak tahu, Pak. Tadi sudah kayak gitu. Jangan gitu aja. Iya, ini beaver. Saya membentuk project karena Kok lama kamu susah tahu soalnya? Enggak kok.
Sudah, baik ya. Saya lihat. Sudah semuanya ya. Kita paham tentang kedatangan bangsa-bangsa asing. Nah, di sini Bapak lihat perolehannya. Siapa tadi Weaver? Soal nomor 2 salah. Soal nomor 5 dan juga 6 salah. Ayo, kalau bisa salah Weaver. Soal nomor 9 juga salah. Kalau anak Honda hanya 1 yang salah, berarti pemenangnya anak Honda. Tepuk tangan buat Mbak Yesti. Nanti dapat hadiah dari Bapak ya. Ketika mau pulang. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah semangat pada pelajaran Bapak hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tadi sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nanti pertemuan selanjutnya tentang perang-perang yang ada di Indonesia. Baik, Bapak tutup. Mohon maaf bila penjelasan dari Bapak kurang lengkap atau kurang jelas. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita doa mau pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Insana lafi khusrin illal ladzina amanu amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih sekian dari Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.